agama Kristen. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih pendengar, masih menemani Anda kali ini dengan mimbar agama Kristen seperti biasa hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di studio Pro 1 sudah hadir pengisi mimbar malam hari ini yang akan membahas mengenai Tuhan yang menyediakan damai sejahtera. Selengkapnya akan kita dengarkan pendengar dengan penyuluh agama Kristen Bapak Jeffrey Supratman Sitohang STH. Baik, selamat malam Sobat RRI yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami. Malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pimpin kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sobat RRI yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan hari ini
yaitu Tuhan yang menyediakan damai sejahtera. Jikalau ditanya kepada kita apa yang kita butuhkan di dunia ini, mungkin banyak orang yang akan menjawab damai sejahtera dan kebahagiaan. Damai sejahtera merupakan sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini tanpa mendekatkan diri ataupun mengenali, memahami siapa dia sumber kedamaian tersebut. Dan kedamaian yang dirasakan ataupun yang diharapkan oleh tiap-tiap orang tentu berbeda-beda dalam kehidupannya. Ada sebuah ilustrasi untuk kita hari ini. Ada seorang raja membuat lomba melukis yang membuat para pelukis tersohor berdatangan dan mengikuti perlombaan tersebut. Lomba melukis yang berjudul Damai Sejahtera. Raja tersebut memberi waktu 3 hari kepada mereka, para peserta yang mengikuti lomba. Dan yang terbaik akan diberi hadiah oleh sang raja. 3 hari kemudian, hanya ada 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar mereka dan memberikannya kepada sang raja. Lalu sang raja mulai menilai dan memanggil satu persatu mereka, para pelukis, dan menjelaskan lukisan yang mereka berikan dan yang mereka lakukan. Lukisan pertama ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan yang banyak, dan di tengah-tengah terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang bersiul memancing dengan udara sepoi-sepoi dan langit yang biru dan cerah. Inilah damai sejahtera, kata pelukis yang pertama. Lalu lukisan yang kedua ada sebuah gunung yang hijau, udara khas yang sejuk dengan sawah-sawah, matahari yang cerah, pohon yang rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera, kata pelukis yang kedua. Lalu datanglah pelukis yang ketiga dan menjelaskan lukisan yang dia buat. Sebuah laut yang luas, berwarna hitam karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengah ada angin topan, langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak, langit hitam pekat bahkan terlihat abstrak karena warna yang dipakai hanya warna gelap. Namun di tengah-tengah badai tersebut ada seekor burung pipit yang sedang bersiul riang. Inilah damai sejahtera, kata pelukis yang ketiga. Lalu sang raja setuju dan sepakat dengan lukisan yang ketiga. Kata raja bahwa damai sejahtera tidak hanya ada di mana kita sedang dalam keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja tanpa masalah. Itu namanya zona nyaman. Damai sejahtera dapat dirasakan oleh orang yang di mana dia tetap bisa tersenyum ataupun bisa tertawa ketika badai masalah datang menerpanya. Sobat RRI yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 26 ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Dalam konteks ini, kitab Yesaya sering bernubuat tentang masa depan, khususnya mengenai keselamatan dan pemulihan Israel. Di dalam pasal ini adalah sebuah lagu syukur dan pujian kepada Tuhan yang diucapkan oleh umat Israel. Lagu ini berbicara tentang kemenangan Allah atas musuh-musuhnya dan pemulihan yang akan diberikan kepada umatnya.
Yesaya pasal 26 ayat 12 adalah bagian dari syukur yang berfokus kepada kebaikan dan berkat yang datang daripada Tuhan. Dalam konteks ini berbicara tentang pengakuan umat atas kebesaran Tuhan yang memberikan kesejahteraan dan kedamaian kepada mereka. Ini adalah pengakuan bahwa segala yang baik yang mereka nikmati adalah hasil dari kasih karunia dan penyediaan Tuhan, bukan karena usaha mereka sendiri. Sobat yang terkasih, dari pasal yang ke-26 ini, dalam bait yang ke-12 ini, dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami." Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom, yang tidak hanya berarti damai tanpa konflik, tetapi juga mencakup keselamatan, keseimbangan, kesehatan, dan keberhasilan hidup secara menyeluruh. Ini adalah keadaan yang diberikan oleh Tuhan yang melibatkan kedamaian batin serta rasa aman yang datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Umat mengakui bahwa segala bentuk kesejahteraan yang mereka nikmati, baik itu damai sejahtera, kemakmuran, atau perlindungan, adalah pemberian langsung dari Tuhan. Mereka tidak dapat mencapainya dengan kekuatan atau kebijaksanaan mereka sendiri, tetapi hanya melalui anugerah Tuhan yang memberi mereka segala sesuatu yang mereka perlukan. Berikutnya, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang mengatur dan menyediakan segala sesuatu bagi umatnya. Dalam konteks ini, segala sesuatu yang kami kerjakan bisa merujuk kepada segala hal yang dilakukan oleh umat, dari kegiatan-kegiatan rohani seperti ibadah dan doa, dan kegiatan-kegiatan seperti biasanya pertanian ataupun perdagangan yang mereka lakukan. Semua hal ini dipandang sebagai bagian dari pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Ini mengandung pengertian bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kesejahteraan secara langsung, tapi juga secara tidak langsung melalui keteraturan segala sesuatu di dalam hidup umatnya, sehingga mereka dapat hidup dan menikmati kesejahteraan tersebut. Pekerjaan atau usaha mereka tidak terlepas dari rencana dan penyediaan Tuhan. Sobat RRI yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan teks kita pada hari ini? Yang pertama, pemberian damai sejahtera oleh Tuhan. Bagi orang percaya, pasal ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk damai sejahtera dalam hidup, baik itu damai sejahtera, kesehatan, keberhasilan, maupun pemulihan, adalah anugerah daripada Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kemampuan duniawi untuk mencapai hidup yang sejahtera, melainkan hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Mungkin seringkali ada banyak orang yang merasa bahwa hanya orang yang memiliki segalanya, uang, pekerjaan, dan sebagainya, yang memiliki damai sejahtera. Itu adalah hal yang keliru, bahwa tidak selamanya damai sejahtera itu hanya diukur oleh karena ketenangan, uang, dan sebagainya. Tetapi damai sejahtera adalah bersumber daripada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja hatiku tenang, hanya Dialah batu keselamatanku. Demikianlah kita hendaknya merasa damai sejahtera, tenang ketika kita bersama, dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Dalam ayat ini juga mengajarkan kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, baik pekerjaan, karir, keluarga,
atau bahkan tantangan yang kita hadapi tidak terlepas dari penyertaan dan rencana Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan pengakuan bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Dialah yang melakukannya dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bekerja dengan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan telah memberikan pekerjaan, Tuhan telah mengatur segalanya bagi kita. Namun ketika kita berusaha ataupun bekerja tanpa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Maka segala pekerjaan kita akan berdampak buruk dan tidak baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat dan mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebab itu kita harus mengingat Tuhanlah sumber dan Tuhanlah yang memberi segalanya bagi kita. Sebab itu kita kembalinya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri atas apa yang telah kita raih, melainkan harus selalu mengakui Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sobat RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sekaligus menjadi doa pujian bagi umat percaya dalam konteks masa kini. Dalam kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, kita semakin dimudahkan dalam berbagai hal. Kebutuhan dan keinginan kita semakin mudah kita peroleh. Tidak sedikit orang menjadi ketergantungan dengan kemajuan teknologi saat ini dan semakin menjauh dari Tuhan yang memberikan kecerdasan pengetahuan bagi mereka yang berhasil menemukan teknologi tersebut. Kita juga sering berfokus pada usaha kita sendiri atau keadaan duniawi dalam mengukur damai sejahtera kita. Namun melalui ayat ini, kita diingatkan untuk mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan sebagai sumber utama dari segala damai sejahtera yang kita nikmati. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengakuan akan penyediaan dan pertolongan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Maka dari itu, Sobat RRI yang dikasihi Tuhan, pernyataan pengakuan yang penuh syukur atas penyediaan Tuhan dalam hidup umatnya, ini adalah doa yang mengakui bahwa segala kebaikan dan kesejahteraan yang kita nikmati berasal daripada Tuhan dan Dia akan mengatur dan Dia akan memelihara kehidupan kita. Ayat ini juga mengajak kita untuk bersyukur atas segala berkat yang kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau tantangan hidup di lainnya. Dunia boleh berkembang, pemikiran manusia juga ikut berkembang, namun hendaknya iman kita juga semakin berkembang, semakin memahami sumber daripada segala berkat damai sejahtera adalah Tuhan. Tidak ada yang lain yang tidak bisa untuk membuat damai sejahtera tersebut. Mari wujudkan perbuatan damai sejahtera itu dengan saling menyapa, tidak bertengkar, menghormati sesama, mengelola stres dengan baik, menyingkirkan kekhawatiran, bergaul dengan banyak orang, dan selalu bersyukur. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa damai sejahtera yang kami miliki sumber daripada Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan pujian bagi nama Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih, berkatilah anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah mereka boleh memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Februari 2025.
Topik yang lainnya dapat Anda ikuti Mimbar Agama Kristen pekan depan, dan sekaligus menutup untuk Palembang sore ini. Kita akan beralih untuk Palembang malam ini mendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti kembali Sandiwara Radio sebagai pembuka persembahan dari RRI Tanjung Pinang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.